Jumpa kembali Ibu dan Bapak. Salam sapa untuk kita semua. Masih seputaran MPLS Ramah, yaitu terkait dengan evaluasi pelaksanaan MPLS Ramah. Nah, evaluasi ini tentunya dilaksanakan atau dilaporkan ataupun diisi setelah pelaksanaan MPLS di satuan pendidikan masing-masing. Nah, untuk pelaksanaan evaluasi MPLS Ramah itu ada evaluasi pelaksanaan MPLS oleh sekolah kepada orang tua atau wali murid, di mana sekolah melakukan evaluasi minimal meliputi ketercapaian tujuan MPLS, identifikasi keberhasilan, dan tantangan pelaksanaan MPLS. Nah, penyampaian ini disampaikan kepada orang tua wali murid itu paling lambat 30 hari kerja setelah pelaksanaan MPLS. Nah, ada juga evaluasi pelaksanaan MPLS oleh kementerian. Nah, di mana itu ada dua, evaluasi oleh kepala sekolah dan evaluasi murid atau orang tua wali. Untuk pengisian evaluasi kepala sekolah itu sebenarnya sudah pernah saya bahas dan sudah saya upload di channel YouTube ini. Jadi yang kebetulan belum, jadi bisa disimak videonya. Nah, yang sekarang yang kita akan bahas, kita akan informasikan bagaimana pengisian evaluasi murid atau orang tua wali. Sebelumnya, mari kita cek. Nah, ini saya tunjukkan beberapa informasi terkait dengan kegiatan MPLS sudah ada di video-video ini sebelumnya. Baiklah, Ibu Bapak semuanya dimanapun berada, kembali ke topik hari ini, yaitu pengisian evaluasi murid atau orang tua wali. Nah, di sini juga memerlukan kode unik, di mana kode unik ini didapat dari operator satuan pendidikan masing-masing. Ada 3 kode, yang dipakai adalah kode MPLS waktu tes identifikasi sosio-emosional dan minat bakat. Nah, itu digunakan, kodenya sama. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Mari kita cek bersama-sama. Kita buka browser, baik itu di Google, Mozilla, Opera, ataupun yang lain. Kita ketik MPLS Ramah. Nah, di sini akan muncul yang paling atas, bisa kita klik check out. Akan ada tampilan seperti pada layar. Ya, ada 2 yang ini ya, ada 2, akses formulir tes di sini dan akses rekap tes di sini. Untuk akses rekap tes itu sudah juga saya buatkan bagaimana cara melihat rekap satuan pendidikan ataupun nanti per kecamatan, per provinsi, per kabupaten itu bisa. Sekarang kita menuju ke pengisian evaluasi murid atau orang tua. Nah, orang tua itu untuk TK, SD, SMP, sedangkan untuk murid, nah mungkin di jenjang SMA dan SMK bisa langsung mengisinya. Kita klik yang di atas. Nah, ini Bapak, sudah ada sistem pelaksanaan tes dan survei MPLS Ramah 2026. Tinggal klik kerjakan tes yang warna hijau pada layar. Nah, di sini kita masukkan
kode unik yang sudah didapatkan. Kita akan coba ya, kita akan coba masukkan kode uniknya, MPLS ya. Klik lanjutkan. Nah, setelah itu akan muncul secara otomatis nama sekolah. Nama sekolah, murid ataupun anak, ibu bapak, orang tua, wali. Klik lanjut input NISN. Nah, sekarang silakan masukkan NISN siswa atau NISN murid ya. Sekarang masukkan NISN murid. Nah, ada 10 angka ya yang kita masukkan. Setelah itu klik lanjutkan. Nah, di sini akan ditampilkan NISN yang kamu masukkan valid. Berarti sudah memang benar ya. NISN. Tapi kita harus juga perlu cek nama yang terlihat apakah sudah benar atau bagaimana. Ini ada ya. Bila bukan namamu yang tertera di atas, silakan masukkan ulang NISN-nya. Jadi jika bukan ya, jika bukan nama anak, nama murid, bisa masukkan ulang NISN-nya. Nah, untuk mengerjakan evaluasi, ini di layar, bisa kita lihat tampilannya yang di sebelah kiri itu kerjakan tes, itu sebenarnya sudah terlebih dahulu dilakukan pada saat sebelum MPLS atau pada masa MPLS itu. Nah, sekarang yang di sebelah kanan itu ada kerjakan evaluasi yang ini. Nah, kerjakan evaluasi ini diisi oleh murid atau orang tua wali murid setelah pelaksanaan MPLS di satuan pendidikan masing-masing. Ya, di mana anaknya sekolah, sudah selesai MPLS-nya, nanti diberikan untuk mengerjakan evaluasi. Inilah yang nanti kita akan tuju. Kita coba klik di sini. Maka Bapak akan diarahkan ke Google Form, yaitu evaluasi MPLS Ramah 2026. Nah, di sini ada informasi, mohon mengisi dan mengerjakan seluruh pertanyaan dengan sungguh-sungguh, jujur, dan sesuai dengan kondisi serta pengalaman yang dirasakan oleh anak selama melaksanakan MPLS Ramah 2026. Nah, di sini dilarang menutup jendela atau tab dan aplikasi peramban brosur. Ini selama pengerjaan evaluasi. Nah, ketika jendela atau aplikasi tertutup, maka semua jawaban akan hilang dan harus mengulang pengisian dari awal. Nah, di sini ketika dikerjakan evaluasinya harus sampai tuntas dan sampai terkirim dan tidak diperbolehkan membuka tab lain atau menutup tab ini yang sedang lagi dikerjakan. Nah, ketika itu dilakukan maka semua yang sudah dikerjakan akan hilang dan akan mengulang kembali. Jadi dikerjakan langsung dan sampai selesai. Nah, klik berikutnya. Di sini akan ada identitas ya, nama lengkap anak itu sudah akan masuk langsung secara otomatis. NISN juga akan masuk secara otomatis. NPSN juga akan masuk, jenis kelamin juga sudah langsung masuk otomatis. Tanggal lahir perlu diisi. Ketika sudah diisi, maka klik berikutnya dan silakan Ibu Bapak, orang tua, wali, ataupun murid mengisi pertanyaan-pertanyaan pada evaluasi tersebut sampai selesai dan sampai klik kirim. Jadi demikianlah informasi yang bisa saya bagikan, saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
untuk kita semua. Terima kasih. Salam sapa untuk kita semua.